Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan hadis 1265. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Abu Ya'la, Ad-Diya dalam Al-Mukhtarah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Muhammad, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya yaitu Sa'ad, secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tanakhama ahadukum fil masjid falyughayyibha. La tusib jildata mu'minin aw thawbahu fatu'dhih." Apabila salah seorang kalian mengeluarkan reak di masjid, hendaklah ia ghayyibha, dikubur. Artinya kalau dia ludah, reak di masjid gitu kan. Karena di zaman Nabi SAW itu yang namanya masjid itu nggak pakai tehel atau karpet kayak gini, Pak. Ya di zaman Nabi itu pasir aja begitu. Iya, pasir yang diratakan. Maka Nabi mengatakan kalau seseorang dari kalian tanakham, yang mengeluarkan reak, hendaklah ditutup dengan tanah begitu. Jangan sampai riaknya itu menyentuh kulit seorang mukmin atau bajunya sehingga itu menyakitinya. Syekh Albani berkata sanad hadis ini hasan, perawinya thiqat. Dan Muhammad bin Ishaq ini seorang yang soduk tapi mudallis. Di sini meriwayatkan dengan lafaz an. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad, dia menyatakan dengan ucapan haddatsana. Demikian pula dalam riwayat Abu Ya'la. Maka insyaallah ini aman. Artinya periwayatan yang menyebutkan haddatsana itu lebih didahulukan. Sehingga di sini hasan. Di sini menunjukkan ya akhi, larangan meludah di masjid, dan bahwasanya kafaratnya itu dengan cara dipendam. Ini kalau masjidnya tanah seperti di zaman Nabi SAW. Adapun kalau masjidnya kayak gini nih ya, karpet, gimana mendamnya? Ya, antum gitu, mau dipendam kayak gimana coba Pak? Digesek-gesek juga tetap aja bau jigong, Pak. Akhirnya mengganggu orang sholat. Maka kalau seperti ini haram sama sekali, nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena tidak bisa dipendam masalahnya ya akhul Islam. Kalau lantai masih mending, masih bisa kita lap gitu kan, bisa kita pel. Tapi kalau untuk permadani seperti ini karpet, sulit sekali untuk dipendamnya. Maka tentu karena hukum atau ilatnya itu tidak hilang, berarti hukumnya tidak hilang. Kalau dipendam di pasir, berarti ilatnya hilang. Tapi kalau di karpet, ilatnya tidak hilang. Sedangkan kaidah ushul fikih mengatakan al-hukmu ma'illati wujudan wa adaman. Wah, hukum itu mengikuti ilatnya. Ilatnya ada, hukum masih ada. Ilatnya tidak ada, hukumnya hilang begitu. Hadis ini juga menunjukkan bahwa reak, demikian pula ludah itu tidak najis, Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya mengatakan fal yughayyibha, hendaklah dipendam. Nabi tidak mengatakan hendaklah diguyur dengan air.
Sebagaimana halnya ya orang Arab Baduy yang kencing di masjid kan gitu, diguyur di air dengan air. Kalau ini Rasulullah hanya mengatakan fal yughayyibha, hendaklah dipendam saja sudah. Ini menunjukkan hukumnya tidak najis. Ya, adapun sabda Nabi jangan sampai mengenai kulit atau pakaian, itu bukan karena kenajisannya, tapi Nabi mengatakan fatu'dhi, karena itu bisa mengganggunya. Ya, antum aja Pak, kalau ada orang meludah sembarangan terus kena kulit antum, aduh gimana ya, jijik gitu kan. Atau antum lagi naik mobil gitu kan, pas antum keluarin kepala, supirnya ngeludah plok gitu kan kesini, kayak gimana gitu Pak, mengganggu walaupun tidak najis. Berarti ya sesuatu yang dicuci itu belum tentu najis. Sebagaimana ludah kita cuci, kalau antum lagi jalan kemudian tiba-tiba leo aja, apa nih, ternyata tai kotoran sapi. Kotoran sapi najis tidak. Apakah hanya karena tidak najis nggak usah dicuci lah, nggak apa-apa. Antum pergi ke kantor dalam keadaan ya masih ada kayak gitu, ya masalahnya itu mengganggu gitu loh. Ya, bukan karena najisnya, tapi karena itu mengganggunya itu loh, baunya yang nggak enak, jorok gitu kan. Dari itu ya sesuatu yang sifatnya tidak najis seperti yang dicuci belum tentu najis. Bisa jadi karena menjijikannya itu ya. Kalau Islam azakumullah ya. Seperti halnya mani, air mani pun tidak najis. Air mani itu suci kata para ulama. Adapun perbuatan Nabi pernah mencucinya bukan karena kenajisannya, tapi untuk mimbab kebersihan supaya enggak jorok. Bayangkan aja antum kalau pergi keluar air mani antum nempel. Orang-orang ngeliatin gimana rasanya, Pak? Ya. Nah, itu ya. Hadis ini juga menunjukkan ya, akhi, larangan mengganggu atau menyakiti seorang mukmin atau seorang muslim. Karena Nabi mengatakan jangan sampai ya mengenai kulit atau baju seorang mukmin karena itu bisa menyakiti atau mengganggunya. Berarti segala sesuatu yang sifatnya mengganggu tidak boleh, baik itu dengan ludah ataupun dengan suara yang bising ataupun dengan hal-hal yang lain yang sifatnya mengganggu. Hadis berikutnya 1266. Hadis yang dikeluarkan oleh Abd bin Humaid dalam kitab Al-Muntakhab. Ia berkata, Amba'a Ubaidullah bin Musa dari Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Idza tamanna ahadukum falyukthir falyastakthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jal. Apabila salah seorang dari kalian berangan-angan, hendaklah memperbanyak angan-angannya itu, karena sama saja ia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Albani berkata sanadnya ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam diperbolehkan kita berangan-angan, dan bahwasanya berangan-angan itu termasuk berdoa. Tapi Pak, ya, tentunya seorang muslim berangan-angannya itu yang baik gitu loh. Jangan hanya sebatas berangan-angan pengen jadi presiden, ya, berangan-angan pengen jadi ya tapi niatkan untuk kebaikan. Kalau misalnya antum berangan-angan andai saya jadi miliarder, boleh kalau niatnya untuk infak begitu. Tapi kalau jadi miliarder niatnya apa? Biar bisa jalan-jalan ke Hong Kong, ya, bisa jalan-jalan ke Singapura. Ya itu nggak ada manfaatnya, bahkan jadi dosa. Makanya kata Nabi SAW apa?
Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Yang pertama, abdun ruziqa malan wa ilman. Untuk hamba yang diberikan oleh Allah rezeki, harta dan ilmu. Maka dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, dengan hartanya ia berinfak. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil, maka ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki apa? Harta. Wa huwa shadiqun niyah, tapi niatnya benar. Dia berkata, kalau aku menjadi orang kaya seperti dia, aku ingin berinfak kayak dia. Lihat, dia berangan-angan. Kalau aku yang kaya raya seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala niatnya sama. Wa abdun ruziqa malan walam yurzaq ilman. Yang ketiga, seorang hamba yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu, wa huwa yatakhabbatu bih, maka ia gunakan hartanya di jalan setan. Ya, dia tidak bertakwa kepada Allah, dia pun juga tidak menyambung silaturahim, tidak pula mengeluarkan hak zakatnya. Kata Rasulullah, fahuwa bi akhbathil manazil, ini orang yang paling buruk derajatnya. Yang keempat siapa? Warajulun lam yurzaq malan wala ilman. Orang yang tidak diberikan oleh Allah rezeki harta, tidak juga diberikan rezeki ilmu. Wa huwa khabithun niyah, udah gitu niatnya jelek lagi. Dia berkata, kalau aku jadi orang kaya, saya ingin berbuat maksiat kayak dia. Maka kata Rasulullah, wa huma fil wizri sawa, maka keduanya dalam dosa sama. Tuh lihat. Jadi kita berangan-angan tuh untuk kebaikan gitu loh. Kalau kita berangan-angan jadi miliarder boleh nggak Pak? Boleh. Kalau niatnya untuk kebaikan. Kalau bapak kita berangan-angan ya ingin jadi presiden, boleh kalau niatnya untuk kebaikan. Tapi kalau angan-angannya untuk maksiat, ini yang jadi dosa dengan niatnya tersebut ya akhwat Islam. Makanya yang dimaksud dengan hadis ini apa? Itu angan-angan dalam kebaikan. Pertama, ya maka Nabi bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyastakthir." Apabila salah seorang dari kalian berangan-angan, perbanyak, ayo berangan-angan, fadhal. Iya. Berangan-angan andai. Ya enggak apa-apa sih, Pak. Asal jangan cuma berandai-andai doang gitu, Pak. Ya. Andai saya jadi orang kaya, tapi cari duit malas. Andai saya jadi ulama, tapi nuntut ilmu nggak mau, kan lucu, ya. Yang penting kan saya udah dapat pahala niatnya. Ya sih, tapi kan masalahnya kita berusaha dong. Jangan hanya seperti itu, pemalas jadinya. Hadis 1267. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dari Katsir bin Murrah dari Ibnu Umar secara marfu'. Dan Al-Hakim berkata sahihul isnad dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yakshiyanna ummati min ba'di fitanun kaqita'il lailil mudhim yusbihu ar-rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Benar-benar nanti umatku akan ditimpa setelahku fitnah-fitnah bagaikan kegelapan malam yang kelam, di mana seseorang di waktu pagi mukmin, di sore hari kafir. Di sore hari mukmin, di pagi hari kafir.
ada suatu kaum yang menjual agamanya dengan sedikit harga dunia yang murah. Ya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam bahwa umat Islam nanti akan ditimpa fitnah yang dahsyat, Pak. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa fitnah itu bagaikan malam yang kelam. Berarti maksudnya apa? Fitnah apa ini, Pak? Yang dimaksud fitnah di sini fitnah syubhat. Fitnah apa? Syubhat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkannya dengan malam yang kelam. Dan orang yang ilmunya kurang dan dia terkena syubhat, buta, bagaikan di malam yang kelam. Sedangkan ilmu itu bagaikan lentera. Orang yang punya ilmu berarti dia punya lentera untuk ya di malam yang kelam itu, sehingga dia tahu nih jalan yang benar, mana jalan jurang dan yang lainnya. Makanya Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata apa? Kata Al Hasan Al Basri, di pagi hari dia masih mengharamkan darah seorang muslim. Di sore hari dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Berarti ini saking kuatnya syubhat pada waktu itu. Syubhat pemikiran yang menyesatkan, Pak. Iya. Ini fitnah dahsyat. Karena kata para ulama ya, fitnah syubhat itu lebih berat daripada fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat itu tidak sampai merusak akidah seseorang. Tapi kalau fitnah syubhat itu bisa merusak akidah. Sampai-sampai ulama salaf terdahulu ya, ketika melihat anaknya keluar dari rumahnya orang Jahmiyah. Jahmiyah itu suatu firqah yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya, pengikutnya Jahm bin Safwan, Pak. Apa kata ayahnya? Hai anakku, ya, aku lebih mending melihat kamu keluar dari rumahnya pelacur daripada aku melihat kamu keluar daripada rumahnya orang Jahmiyah itu. Karena ya syubhat mereka itu merusak agama. Makanya ya akhi, ya, di zaman sekarang ini dua-duanya kuat loh, Pak. Syubhat kuat, syahwat kuat udah. Ya. Syubhat pemikiran merajalela, yang namanya pemikiran Syiah, pemikiran Khawarij, pemikiran Murji'ah, walaupun memang namanya sudah hilang tapi diganti dengan nama-nama yang lain misalnya, tetap aja pemikirannya sama, itu juga. Belum lagi liberal, belum lagi Masya Allah yang lainnya. Kalau kita tidak berusaha untuk menambangi diri kita dengan ilmu, wah susah, Pak. Akan sangat mudah, Pak, ya, terbawa arus. Kenapa? Karena orang-orang sesat itu pun juga berusaha untuk membawakan dalil gitu loh, ya, untuk membenarkan pendapat mereka. Makanya ini disebut dengan syubhat. Syubhat itu apa sih, Pak? Segala alasan yang dijadikan ya dalil untuk membenarkan pendapat tersebut, ya, berupa ayat yang ditafsirkan seenaknya atau hadis yang dimaknai menurut hawa nafsunya atau akal pikiran, analogi ataupun logika. Itu namanya apa? Syubhat. Ya. Antum lihat kalau orang Khawarij itu terkadang bawa ayat Al-Qur'an, bawa hadis, bawa perkataan ulama. Sehingga kalau orang yang ilmunya dangkal ketika baca itu, oh iya juga ya, nah kan? Iya. Orang liberal terkadang juga bawa ayat. Iya. Kita lihat, Masya Allah, Pak, kalau kita tidak membekali ilmu yang cukup dalam, sangat mudah kita terkena syubhat. Makanya obatnya syubhat itu dengan cara menuntut ilmu. Kalau obatnya syahwat dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi obatnya syubhat dengan menuntut ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menambangi diri kita daripada apa? Fitnah syubhat tersebut, ya akal Islam. Iya. Makanya Pak, di zaman sekarang itu kata Syekh Mukbil, ya, ala talibil ilmi, atas setiap penuntut ilmu, kata Syekh Mukbil, hendaklah ia fokus dengan menuntut ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis,
Kalau kita enggak, ya fokusnya kepada apa? Facebook, WhatsApp, apalagi Telegram, apalagi antum di HP antum ada berapa grup? 30 grup. Facebooknya berapa? Twitternya berapa? Kok antum bisa ya setiap hari ada waktu untuk baca itu semuanya? Iya. Coba introspeksi diri deh. Udah berapa ayat sih yang sudah hafal? Sudah berapa hadis yang sudah kita kaji? Kenapa sih kita harus sibuk dengan Facebook, dengan WhatsApp? Itu semua Pak memalingkan dari menuntut ilmu. Enggak kok saya nuntut ilmu di Facebook. Akhirnya saya jamin kalau antum nuntut ilmu di Facebook tidak akan kuat ilmu antum. Fokuskan untuk menghafal, menguasai kitab-kitab. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah ya. Kita ini terkadang ya seperti itu Pak. Korban-korban media sosial itu akhirnya ilmu kita lebih banyak gak berkahnya. Ilmu kita terkadang Masya Allah ya. Makanya akhi, kata beliau, di zaman penuh fitnah seperti ini hendaknya kita betul-betul fokus nuntut ilmu deh. Tinggalkan fitnah-fitnah ngomongin tentang ini, tentang itu, susah Pak. Kata beliau, kalau kita fokus menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu, yakin kata beliau kita tidak akan ada waktu untuk mikirin kesalahan orang, mikirin si fulan bin fulan. Gak mungkin deh. Kata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, jadi obatnya syubhat adalah ilmu. Makanya Nabi SAW sudah mengatakan, kata Rasulullah apa? Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'u qalilin khutaba'u kathirin mu'tuh qalilin su'aluhu al-amalu fi khairin minal ilm. Kalian wahai para sahabat hidup di zaman yang ulamanya banyak, penceramanya dikit, yang memberinya banyak, yang minta-mintanya dikit, dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Kata Rasulullah, wala ya wasayati zaman, dan nanti akan datang suatu zaman kathir khutaba'u, penceramanya banyak ya, ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit, dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Ini zamannya Pak, peminta-minta banyak tapi yang memberi sedikit, penceramah banyak. Maka di zaman sekarang nilai pahala menuntut ilmu jauh lebih besar. Kita banyak fokuskanlah Pak, kita menuntut ilmu ya, kuatkan, kokohkan ilmu kita ya. Kajian-kajian yang sifatnya rutin, kajian kitab itu lebih kita ya datangi dari sebatas tablik akbar sana sini, karena tablik akbar terkadang ya ada manfaatnya juga Pak, tapi tidak sekokoh ketika antum mengkaji kitab, menguasai kitab, itu lebih bermanfaat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1268. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Al-Hakim dan Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsat, dari Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim dari Al-A'mash, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya secara marfu', dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan disetujui Imam Adz-Dzahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yukhriju rajulun shadaqatahu hatta yafukka biha lahyai sab'ina syaitanan." Tidaklah seseorang mengeluarkan sedekahnya sampai ia bisa membebaskan dengannya lahyai sab'ina syaitanan, 70 was-was setan. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan sedekah. Di antara keutamaan sedekah kata Rasulullah itu bisa melepaskan 70 was-was setan. Ya, karena setan itu kan suka ngasih was-was, nanti kalau kamu sedekah nanti kamu fakir miskin loh, nanti duit kamu berkurang. Ya.
Tapi ketika kita bersedekah, jiwa kita jadi dermawan, hati kita lapang, kita juga diberikan oleh Allah ketenangan dan ketentraman. Bahkan kata Ibnu Qayyim, tidak ada kelapangan dada yang dirasakan, yang paling dirasakan kecuali dari orang yang dermawan. Orang yang dermawan suka sedekah itu, Pak, Masya Allah, orang yang paling lapang dadanya, paling lebar dadanya, Masya Allah. Maka dari itu ya akhi, sedekah itu penting untuk kehidupan kita, akhi, terutama nanti di hari kiamat, di mana kata Rasulullah SAW, seseorang itu tahta dhilli sedaqatihi, seseorang itu berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Di perbuatan-perbuatan ma'ruf yang kita persembahkan kepada orang lain itu bisa mencegah kejadian-kejadian dan peristiwa buruk yang akan menimpa kita. Maka Nabi SAW juga mengabarkan bahwa sedekah itu ya akhi tudfi'ul khati'ah, bisa memadamkan dosa. Bahkan bukan hanya memadamkan dosa, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sabda, sedaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sifatnya sembunyi-sembunyi, rahasia, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah ya akhi, Tapi ingat sedekah itu enggak hanya sebatas dengan duit ya akhi. Kalau infak apa sih bedanya sedekah sama infak? Kalau infak biasanya dengan harta, tapi kalau sedekah enggak harus dengan harta. Ucapan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna bikulli tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap tahlil sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan pada kemaluanmu ada sedekah itu. Antum jima sama istri sedekah. Makanya sedekah itu alhamdulillah banyak, Pak. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa setiap harinya ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya tuh, Pak. Bukan dalam hadis ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu untuk bersedekah 360? Kata Rasulullah SAW, tasbih sedekah, tahmid sedekah, berbuat baik kepada orang lain sedekah, tersenyum sedekah. Antum semua senyum saja sama teman, sedekah, Pak. Kalau gitu saya senyum-senyum aja, Ustaz. Jangan nanti disebut orang gila lagi. Sedekah. Makanya hal-hal seperti itu sedekah. Maka kita memperbanyak sedekah. Berarti kata Rasulullah, satu harinya itu ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Berarti Pak, jumlah minimal sedekah sehari itu 360 untuk memenuhi sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Maka kalau kurang dari itu berarti belum terpenuhi semuanya. Maka kita banyak-banyak lah. Tapi insya Allah sih kalau kita hitung-hitung zikir sholat aja udah banyak kok. Tapi terkadang udah itu cukup dah, yang penting 350 ketutup dah. Nggak punya utang gue gitu kan. Enggak, tetap kita memperbanyak, karena setiap tasbih, setiap tahmid itu akan menjadi kebaikan kelak pada hari kiamat. Hadis 1269. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari dua jalan dari Umar bin Dar, dari Al-Aizar bin Jarwal Al-Hadrami. Ia berkata, kana minna rajulun yuqalu lahu Abu Umair. Dahulu di antara kami ada orang yang bernama Abu Umair. Qal wa kana muakhiyan li Abdullah bin Mas'udin. Dan adalah dia dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud.
Fakana Abdullah ya'tihi fi manzilihi fa'atahu marrah falam yuwafiqhu fil manzil. Dan adalah Abdullah bin Mas'ud mendatangi orang ini di rumahnya. Suatu hari Ibnu Mas'ud mendatangi rumahnya, ternyata ia tidak menemukan di rumahnya itu. Fadakhala ala imraati, maka Ibnu Mas'ud pun datang ke istrinya. Qal fa bainahu wa indaha id arsalat khadimaha fi hajatin. Ketika Ibnu Mas'ud berada ya di sisi istrinya tersebut, maksudnya ya di rumah tersebut, kemudian istrinya tersebut mengirimkan pembantu untuk sebuah keperluan. Fa'atta'at 'alaiha, rupanya pembantu ini lambat. Ya. Faqalat qad abta'ti la'anaha qad abta'at la'anaha Allah. Ini pembantu lambat sekali, semoga Allah melaknat dia. Qala fa kharaja Abdullah fajalasa 'alal bab. Maka Abdullah bin Mas'ud pun langsung keluar dari rumah tersebut, enggak mau masuk. Ya, dan dia pun duduk di depan pintu. Qala faja'a Abu Umair. Lalu datanglah Abu Umair. Faqala li Abdillah ala dakhalta ala ahli akhik. Maka berkata Abu Umair ya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak masuk kepada istri saudaramu sendiri? Ya. Qala wa faqal, maka Abdul Mas'ud berkata, qad fa'altu, sudah tadi aku sudah masuk. Walakinnaha arsalatil khadimata fi hajatin, akan tetapi tadi istrimu itu mengirim pembantu untuk sebuah keperluan. Fa'atta'at 'alaiha fala'anatha, rupanya pembantunya lambat, lalu istrimu itu melaknat dia. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharajatil la'natu min fi sahibiha nadarat fa in wajadat maslakan fil ladzi wujihat ilaih wa illa 'adat ila alladzi kharajat min. Apabila laknat itu telah keluar dari mulut seseorang, maka laknat itu melihat kalau ternyata ada jalan untuk masuk kepada orang yang dilaknat tersebut, dia masuk. Kalau tidak ada, maka akan kembali kepada yang melaknat. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, wa ini karihtu an akuna la sabilul la'nah, dan aku takut kalau aku jadi jalan kepada laknat itu, aku enggak mau. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda. Syekh Albani berkata, sanad ini perawinya thiqat kecuali Abu Umair ini majhul. Yang zahir bahwa dia itu al-Hadrami, ya, yang diambil hadis darinya. Dan yang menguatkannya bahwa dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Al-Aizar, dari seseorang yang diberikan kunyah Abu Umair. Akan tetapi di dalam jalan lain dari Imam Ahmad, dari Umar bin Dar, dari Al-Aizar, dari Tin'ah, bahwa Ibnu Mas'ud berkata dan menyebutkan secara marfu. Dan Al-Aizar ini bertemu dengan Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Abi Hatim berkata ia meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan meriwayatkan juga darinya Alqamah bin Marsad. Ya, kalau bertemu dengan Ali sudah otomatis ketemu sama Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian ia meriwayatkan pentausikannya dari Ibnu Ma'in. Siapa itu? Yaitu Ibnu Abi Hatim itu. Sehingga sangat mungkin bahwa ia mendengar dari Ibnu Mas'ud. Oleh karena itulah Al-Mundhiri berkata sanadnya jayyid. Maka kata beliau hadis ini hasan. Ya, paling rendah derajatnya apa? Hasan insyaallah. Dan ia juga mempunyai syahid dari hadis Abu Darda secara marfu, dikeluarkan Abu Dawud dan Ibnu Abi Dunya. Tapi di dalam sanadnya ada Imran bin Utbah, tidak diketahui siapa dia, tapi ini setidaknya menguatkan. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan larangan mudah melaknat.
Kita ini jangan jadi orang yang mudah melaknat gitu, Pak. Makanya kan disebutkan oleh Aisyah, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bil'an wala ta'an wala al-fahash wala al-badi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka menjelek-jelekan, bukan pula orang yang suka berkata jorok, bukan pula yang orang yang suka berkata ya menyakitkan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita juga, Pak, ya, jangan mudah melaknat. Karena laknat itu kalau sudah kita ucapkan, semoga Allah melaknat dia, gitu kan, wah itu bahaya. Iya. Namun kalau kita melaknatnya sifatnya umum, misalnya gini, kan Rasulullah mengatakan semoga Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung. Semoga Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Maka seperti ini nggak masalah. Ini laknat secara umum, bukan kepada secara individu. Maka kalau kita katakan semoga Allah melaknat ya wanita-wanita yang bertato itu, yang sifatnya itu umum, nggak masalah. Tapi kalau yang sifatnya individu, kita sebutkan namanya langsung, semoga Allah melaknat fulanah bin fulanah bintu fulanah. Kenapa? Karena dia bertato. Itu boleh atau tidak? Ya, kalau dia ternyata melakukan perbuatan yang terlaknat. Maka yang seperti ini terjadi perselisihan para ulama. Boleh apa tidak? Masalahnya ini wanita bertato misalnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang bertato. Nah, jadi masalah, Pak, apakah wanita yang bertato itu sudah ditegakkan hujah apa belum? Udah dinasihati apa belum, gitu loh, Pak. Bisa jadi dia orang awam, gak paham, dia kira itu boleh-boleh aja, gak masalah, gitu kan. Maka yang seperti ini lebih baik kita gak usahlah melaknat dulu. Yang penting kita dakwahi dulu deh, berikan nasihat yang baik, ya. Jangan dikit-dikit laknat, jangan dikit-dikit laknat. Ini tidak boleh, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Hadis berikutnya, hadis 1270. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abdiya meriwayatkan juga dari jalan Imam Ahmad, Baihaqi juga dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari jalan Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'ad dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, intasaba rajulani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nasabnya. Lalu salah seorang dari keduanya berkata, ana fulan bin fulan, saya fulan bin fulan. Faman anta la ummalak, kamu siapa nasabnya? Ya, la ummalak, tidak, semoga tidak punya ibu kamu itu, maksudnya celaka kamu itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, intasaba rajulani ala ahdi Musa alaihissalam. Dahulu di zaman Nabi Musa ada dua orang yang menyebutkan nasabnya. Faqala ahaduhuma, yang satu berkata, saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, menyebutkan 9 ya nasab. Faman anta la ummalak, lalu dia berkata kepada temannya, kamu nasabnya apa? Ya. Qal, dia berkata, ana fulan bin Islam. Saya ya fulan bin Islam. Artinya ya semuanya muslim. Kalau yang tadi 9-9-nya kafir gitu. Iya. Qala fa auhallahu ila Musa alaihissalam an kulli hadainil muntasibain. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, katakan kepada dua orang yang menyebutkan nasab tadi, amma anta ayyuhal muntami awil muntasib ila tis'atin finnar fa anta ashiruhum. Kamu yang menyebutkan nasab kamu sampai 9, itu semua 9-9-nya di neraka dan kamu yang ke-10. Ya. Wa amma anta ya hadzal muntasib ila itsnaini fil jannah fa anta thalithuhuma fil jannah.
dan kamu yang menisbatkan dari kamu kepada dua orang yang dua-duanya di surga, kamu yang ketiganya di surga insyaallah. Iya. Nah, di sini menunjukkan akhi, kita tidak boleh berbangga dengan nasab yang buruk, yang ternyata ya kakek-kakek kita bukan orang Islam. Nggak boleh berbangga dengan keturunan yang ternyata nggak Muslim, tuh nggak bagus, Pak. Apalagi berbangga dengan suku. Kamu sukunya apa? Ya, saya suku Sunda. Kamu suku apa? Suku Kebo. Iya. Kata orang Sunda sih, suku itu kaki. Iya. Nggak bagus ya. Berbangga dengan apa namanya? Kabilah, berbangga fanatik dengan apa namanya? Kesukuan. Semua itu dilarang dalam syariat Islam. Tidak diperkenankan kita berbangga dengan menisbatkan diri kepada sesuatu yang bukan Islam. Iya. Makanya nasab kita hanya satu, Islam. Rasul kita hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, thariqat kita hanya satu, thariqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu membanggakan, nih saya partai anu, waduh, nggak perlu ngapain. Nih saya bermata biru, ya. Nih saya orang sini. Ya akhi, itu semuanya dakwal jahiliyah. Itu semuanya adalah seruan-seruan jahiliyah. Fanatik terhadap sesuatu itu dilarang dalam Islam, ya akhi. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Anda orang Arab berbangga dan fanatik dengan kearabannya, nggak ada manfaatnya. Kata Rasulullah SAW, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas selain Arab kecuali dengan takwa. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Hatta antum darahnya biru. Keturunan siapa? Brahma Kumbara. Ya. Keturunan siapa? Prabu Siliwangi. Ya. Nggak ada manfaatnya ngapain. Prabu Siliwangi itu agamanya bukan Islam, Pak. Ya, apa itu agamanya itu? Terkenal tuh di Indonesia itu agama apa gitu lupa. Ya. Maka kita nggak boleh bangga dengan menisbatkan diri kepada yang ternyata pemikirannya nyeleneh, aneh. Iya. Maka dari itu kita hanya bergembira dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kepada kita sunnah. Kita fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Sudah cukup bagi kita agama Islam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hizbiyah, ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu hizbiyah itu tinggalkan, akhi. Ya, kita tidak butuh ya berbangga dengan isme tertentu, dengan yayasan tertentu, dengan organisasi tertentu. Jangan, itu semuanya perilaku jahiliyah yang harus dibuang jauh-jauh. Ya. Allahu a'lam. Udah masuk Isya belum? Belum ya? Hadis 1271. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Al-Khatib dalam tarikhnya dari Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah Ar-Raqashi. Ia berkata, akhbarana Abu Asim dari Sufyan dari Ayyub dan Khalid dari Ayyub dari Anas, wa Rasulullah SAW bersabda, idza tazawwajal bikru 'ala thayyib aqama 'indaha sab'an, wa idza tazawwaja thayyib 'ala al-bikr aqama 'indaha thalathan. Apabila seseorang nikah lagi dan yang dia nikahi itu janda, bunyi. Adalah ini masalah janda perawan nanti aja Pak ya, gampang insyaallah.
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.